Om Swastiastu, Bapak Ketut, Asapun Gatra. Semoga Bapak Ketut dan sekeluarga semuanya state kena dan rahayu. Nah, sesuai dengan informasi waktu ngobrol di WhatsApp tentang rencana Bapak Ketut jadi ngewangun Merajaan Pelingih di atas Nah, niki sudah ditiang buatkan denah atau layoutnya. Jadi angka ini sudah sesuai dengan informasi yang Bapak Ketut berikan atau jelaskan di WhatsApp. Nah, pertama-tama sesuai dengan penjelasan Pak Ketut. Nah, jadi Merajaan Bapak Ketut ke menghadap ke selatan ya. Nah, niki sudah kita buatkan tanda kompas ya. Niki U ini artinya utara, tanda panah ini artinya menunjukkan. Kalau secara umum yang sampaikan, ini adalah utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Itu terlebih dahulu Nah, jadi Merajaan Pak Ketut yang di atas ini medal kelon utawi majang ke selatan. Nah, jadi untuk luas luas dak lantai, nah, seperti yang Pak Ketut jelaskan, timur baratnya ya atau kangin kauhnya 4 meter 40. Nah, ini angkanya 4,40 m ini artinya 4 meter 40 cm ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, kemudian dari ujung utara sampai ke selatan ini 4 meter. Nah, ini 4,00 m ini artinya 4 meter Nah, itu mengenai luas dak yang tersedia. Nah, sesuai dengan perencanaan, Bapak Ketut akan hanya membuat padmo di sini ya, di atas padmo. Padmo saja satu ya. Nah, ini sudah konsepkan. Dan ada temboknya. Nah, ini denah tembok yang hitam ini adalah denah tembok ya, keliling. Nah, kemudian yang hitam ini adalah denahnya padmo. Nah, seperti itu. Jadi yang di tengah ini yang warna seperti beton ini ya, agak abu ya, itu lantai daknya Pak Ketut Nah, jadi ini ada pemedalan di sini, sesurup namanya nih, sesurup ya, sesurup. Nah, jelas sekali lihat terlihat dari tapak atas ya, kalau yang tapak atas. Nah, seperti ini jelas sekali terlihat ya. Nah, kalau yang di sisi utara, di utaranya Merajaan Pak Ketut ini tetangga ya kalau nggak salah, artinya sudah habis karangnya Ketut ya. Nah, kemudian di sebelah timur ini juga tetangga. Nah, sebelah selatan ini tentu Pak Ketut yang punya ya. Nah, kemudian di sebelah baratnya Merajaan ini bangunannya Pak Ketut ya. Kita anggapnya seperti ini, tembok aja dulu ya. Ini anggap aja tembok bangun seperti ini. Nah, kemudian mengenai posisi sekarang, posisi padmo. Nah, seperti ini posisi padmo. Ketika memposisikan padmo ini, tentu acuannya adalah dari tembok Pak Ketut ya, dari tembok. Pertama-tama Titian buatkan konsep tembok terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Ketut, jadi menginginkan pilar kalau Titian tampilkan pilar tumun ya. Nah, seperti ini pilarnya Pak Ketut. Nah, jadi di sudut-sudut ini kita harus menempatkan pilar terlebih dahulu. Nah, ini pilar, ini pilar, ini pilar, ini pilar. Cukup dengan 4 pilar saja. Seperti ini tampilannya ya. Nah, ketika besaran pilar itu sudah diketahui, nah, kemudian kita sambungkan dengan tembok. Nah, jadi tembok itu ya kita anggap aja pakai batako Pak Ketut ya. Batako yang diplester seperti itu ya. Sementara untuk pilarnya ini adalah pilar batu candi, batu hitam. Nah, seperti ini ya. Nah, coba akan kita tampilkan temboknya. Nah, ini tembok ya. Anggap aja ini batako diplester Pak Ketut. Jadi simpel, dia minimalis. Nah, seperti ini simpel. Anggap saja ini tembok batako Jadi ketinggian tembok ini kalau tidak ukur ya, dari dak beton maksudnya ketinggiannya niki adalah yang ukur. Nah, ini sekarang yang ukur
sesuai dengan penjelasan yang di awal nih, berapa sih idealnya untuk ketinggian 127 padat ya, temboknya ketinggiannya 127. Nah kemudian untuk pilarnya 127 ini sama rata dengan simar niki. Oke, artinya apa? Biar bangunan Pak Ketut nika tidak terlihat cangket ya, istilah Balinya cangket, endep kadangnya. Jadi ada baong, ada leher di sini muncul. Nah seperti itu. Inilah batas terakhir tembok ini setara dengan simbar seperti ini ya. Kemudian di atas itu baru kepala pilar namanya. Nah kalau kita hitung sekarang pilarnya secara keseluruhan dari dak beton ini ya, berapa sih tingginya sampai di puncak ya. Nah sampai di puncak ini tingginya 2,10 m. Ini angkanya nggih. Nah seperti itu angkanya. Sekali lagi kita ulangi, ketinggian tembok itu adalah 1,27 m. Kemudian ketinggian pilar itu 2,10 m. Nah seperti itu ya. Nah untuk yang di depan Pak Ketut niki namanya sesurup ya. Kalau yang isi dengan candi bentar gitu misalnya, itu kegedean candi bentarnya Pak Ketut, kegedean, jadi tidak cocok dengan media yang tersedia. Nah seperti itu. Itu yang akan coba ukur sekarang. Berapa sih tingginya untuk candi bentar ya? Nah candi bentar ini tingginya 2,88 cm padat ya. Nah 2,88 cm. Seperti itu padat ya. Nah kemudian sekarang Titiang akan menjelaskan yang di sisi barat Pak Ketut. Nah ini yang plus dulu yang di sisi barat. Pak Ketut kan mengatakan bahwa di sisi barat ini tembok ini menyatu. Nah kemudian walaupun menyatu ini agar identitasnya jelas, tentu desain tembok kerajaan itu memang harus sama dengan yang di sisi utara, timur dan selatan. Sisi baratnya harus sama. Nah itu yang dia maksud, sehingga identitasnya jelas sekali bahwa ini adalah tembok kerajaan, menjadi satu kesatuan seperti ini nantinya. Oke, nah seperti ini. Nah jadi kalau temboknya betul separuh dia, kalau tidak keluarkan nah seperti ini. Betul separuh kelihatannya seperti ini. Nah, sekarang yang balikkan. Nah kalau untuk pilarnya betul, pilarnya itu bukan separuh sebenarnya. Nah bukan separuh. Bandingkan saja ini dengan ini ya. Sering orang bilang itu bahwa separuh. Enggak sebenarnya, cuman dengokan payasnya saja. Betul. Ini saja dipotong sebenarnya sedikit ya. Sedikit dipotong. Nah ini buktinya nggih. Ini sebenarnya tidak separuh. Dia itu sekitar 80%. Betul. Nah kalau yang ini ya, seperti ini pilarnya. 80%. Ya, bukan 50%. Seperti itu harus dipahami dulu. Sehingga volumenya itu tidak jauh beda. Anggap aja kalau kita berbicara masalah harga, itu sama harganya ini dengan ini. Karena ini lebih sulit pengaplikasiannya, sehingga harganya sama. Itu dipahami terlebih dahulu agar tidak gagal penafsiran ya, bukan separuh. Kalau separuh padat begini. Nah, kalau yang bilang bahwa ini murni separuh, artinya segini dia. Artinya apa? Ketika kita memang betul membuat tembok separuh, ini tidak akan bisa matching dengan temboknya. Seperti itu. Tipis jadinya temboknya, bahkan tidak dapat. Nah, seperti itu Pak Ketut ya. Nah, untuk tembok dan pilar. Nah, kemudian untuk pembagian pintu masuk ini sudah melalui proses pembagian dibagi 5, padat asnya dibagi 5. Panjang 4,40 meter ini dibagi 5, sehingga hitungnya seperti ini. Kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Nah seperti itu. Kita ulangi. 4 meter ini dibagi 5 ya. Kalau kita asumsikan sekarang ya, ini anggaplah yang 4 meter. Nah 4 meter mungkin umum 4 meter ini maksudnya ya 4 meter dibagi 5 ya. Nah ini dapat. Nah sehingga muncul garis bagi 5 ini ya. Nah inilah as tengahnya betul.
Nah ini ya setengahnya ya. Kerto, kerti, kalau, kali, sengsara. Itu seperti itu hitungnya. Tidak bisa dibagi semelan, tidak bisa. Karena apa? Karena lebar depan merajaan itu kurang dari 10 meter. Ketika lebih dari 10 meter, itu baru bisa dibagi semelan. Logikanya seperti itu, Pak Dut ya. Nah jadi, sudahkah pemedalan merajaan ini melalui proses perhitungan astokosalo-kosali? Sudah ya, sangat sudah sekali. Ini buktinya nggih. Nah, dia berada di as tengah. Kerto, kerti, kalau, kali, sengsara. Artinya medal merajaan ini sudah berada di kerti ya. Apa artinya kerti? Apa artinya kerto? Apa perbedaan kerti dan kerto? Kalau kerto itu kebahagiaan secara eksternal, kalau kerti itu kebahagiaan secara internal. Nah, itu perbedaannya. Budi pekerti. Nah, itu. Kerto raharjo. Kalau orang bilang kerto itu hubungnya dengan jagat, hubungnya dengan bumi. Kalau kerti itu hubungnya dengan pikiran, ainer namanya, hati. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang pikir cocok di kerti ini. Keten, betul ya. Artinya, pembagian ini sudah melalui proses penghitungan sesuai dengan astokosalo-kosali. Nah, ini bentuknya nanti fisiknya, perbedaannya. Tidak di as tengah ya, secara keseluruhan. Nah, sekarang Tidya akan tampilkan Padmo. Nah, ini kan ada kotak Padmo, Pak Dut. Nah, ini denah Padmo namanya. Padmo itu nyudut, ya. Nah, seperti ini. Kalau yang hitung sekarang, ini yang garis ya, yang garis. Berapakah dari tembok jeruk? Ini sudah atampak sampel 35 cm. Nah, niki angka 0,35 M ini artinya 35 cm. Nah, kenapa ditambahkan atampak? Karena kalau dari hitungan kalau kita hitung dari Astawaro, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau umo, dia itu satu di Sri ya, manis ya di Sri. Nah, kemudian kita tambahkan lagi atampak. Kenapa kita tambahkan lagi atampak? Walaupun hitungan tampak itu tidak mungguh di Astawaro, karena hitung tampak itu bila mana perlu. Nah, seperti itu. Kalau dianggap kurang lebar lagi sedikit, sehingga ditambahkan lagi tampak, lagi sampel. Jadi keseluruhannya tampak sampel niki. Walaupun sampel niki tidak mungguh dalam hitungan Astawaro. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau umo. Nah, seperti itu aja hitungannya ya. Jadi kita tambahkan lagi tampak, tidak apa-apa, agar lebih lebar. Bukan berarti kita menambahkan tampak itu dengan alasan ngurip, tidak. Ya, yang ngurip itu adalah Banten, bukan tampak yang ngurip ya. Nah, seperti itu. Maksudnya agar jelas. Nah, artinya dari timur jeruk tembok ini 35 cm tampak sampel. Dari utara, nah ini dari utara mungkin ke sudutnya yang masukkan ini, yang ukur sekarang. Nah, niki yang ukur berarti niki sama juga 35 cm. 0,35 M artinya 35 cm. Sama ya. Tampak sampel seperti itu. Nah, sekarang yuk dengan jarak tampak sampel dari tembok, bagaimana sih proporsi Padmo itu sekarang? Sekarang akan yang munculkan Padmo. Nah, ini Padmo. Nah, kan jelaskan kalau dia angkat niki Padmonya. Pas dia di denah yang. Di denah yang saya tunjukkan tadi. Oke, yang tidak tunjukkan tadi pas, oke. Jadi ukuran Padmo ini 1 meter 22 cm dikali ini dia, dikali 95 Pak Dut. Kalau yang digambar Pak Dut, foto yang Pak Dut tampilkan itu ya, kalau menurut Tidiang ya, jadi agak kurang ini profesional ukurannya nike. Itu kan foto agak kurang profesional. Karena apa? Karena Tidiang menghitungnya berdasarkan astokosalo-kosali. Inilah yang profesional. Nah, seperti itu menurut Tidiang niki, maaf, terlepas dari baik dan buruk ya, terlepas dari suka dan tidak suka, sesuai dengan astokosalo-kosali, inilah ukuran yang profesional. Ketika kita membuat lebar pelinggih itu 95 cm, panjangnya itu harus 122.
seperti itu. Agar apa? Agar tinggi itu proporsinya proporsional, tidak terlalu bengkak, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gendut. Seperti itu. Dan jangkauan kita membanten juga, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ketut berkenan, ini yang kasih ukuran 0,95 kali 122. Nah, kemudian di sini ada undangnya. Logikanya, yang tampilkan ini ya, yang tampilkan figuran untuk memudahkan dalam apa ya, memudahkan memahami. Dari sinilah membanten nanti pada. Ya, anggap aja niki anak pada cewek atau istri nggih. Kakinya berpijak di sini pada. Kakinya berpijak di sini sehingga menjangkau untuk tangan niki gampang. Seperti itu. Ya, kalau sesuai dengan foto yang Bapak Ketut tampilkan, dari mana membantennya dari mana? Yang foto Bapak Ketut tampilkan itu, ini kan pendek, dia ke depan itu kan pendek, tidak mungkin kita bisa berdiri di sini. Kalau kita berdiri di bawah dari sini, kemungkinannya nyujuh. Nyujuh ini artinya tangan kita tidak bakal sampai, di pelinggih itu dengan ketinggian yang sama. Logikanya dari mana kita bisa nyujuh rong ini untuk membanten? Seperti itu. Sehingga dibuatlah seperti ini, metepas istilahnya. Ya, metepas di sini kita berpijak. Sehari-hari itu memang kita naik ketika kita membanten ya, naik. Kemudian kita membanten di sini. Kalau yang maaf ya, yang foto yang Bapak tampilkan itu dari bawah tidak sampai tangannya. Kalau naik tempat pijakan tidak ada. Jadi tidak metepas. Jadi agak susah. Kita harus cari tungguan. Sementara tangga itu tidak isi. Naiknya gimana? Kan begitu. Akhirnya membanten di sini. Karena tidak ada tangga. Kan begitu jadinya. Terus kapan kita membanten? Terus apa fungsinya ini? Rong itu apa fungsinya kalau bukan untuk banten? Ini tepas ini kan untuk memijak sebenarnya. Kenapa kita harus membanten di tempat berpijak sementara tempat membanten itu sudah disediakan? Itu logikanya. Dia ngajak berpikir logis, nih. Seperti itu, Pak Ketut ampura ya, Pak dia terlepas dari baik dan buruk, salah dan benar menurut hemat titiang pengetahuan titiang seperti ini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan plung palih seperti ini, niki sama aja. Pada niki namanya kalau daerah Tabanan palih niki palih bacem namanya. Ya, bacem-bacem atau gunung gelut sama aja ya. Seperti ini. Bangun lagi satu gunung gelut. Di atas tepas ini ada gunung gelut, ada pengawak dan kemudian ada payas. Kemudian ada rong. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini proporsinya. Sama sebenarnya. Nah, kalau lekak-leku itu seni itu tidak pernah ada yang sama. Seperti itu. Masalah lekak-leku simar, lekak-leku pepayasan, pepalih tidak ada yang sama. Proporsinya seperti ini. Jangan sampai salah bahwa di sini tempat rong itu memang rong ini yang maksudkan. Memang untuk membanten. Jangan sampai kita tidak membanten di sini ya. Kalaupun kita membanten di sini, usahakan agar kita enak membantennya. Gampang nyujuh, gampang menjangkau. Seperti ini yang dia maksudkan, gampang. Kalau dia asumsi kan mungkin peragakan ya. Figuran ini contoh ada gadis nih. Pertama naik ke sini. Terus kemudian setelah naik ke sini, ya, naik ke sini. Seperti ini. Coba bandingkan tangannya. Enak nggak? Ngambil ngatur banten di rong ini gampang nggak? Gampang. Ini ukuran wanita atau perempuan ini sesuai valid dengan ukuran kita, ukuran manusia. Figuran ini sesuai tingginya dengan manusia kenyataan kita. Seperti itu pada dia. Kalau yang balik sekarang ya, coba yang balik sekarang. Nah, ini atau yang geser ya, seperti ini lah kan. Nah, yang geser kemudian yang taruh di sini ya. Enak sekali ya, wantannya enak sekali betul. Yuk kita ukur sekarang berapa sih tinggi? Tinggi ideal. Nah, yang kan buat garis sekarang.
Berapa tingginya gadis niki? Tiang garis ya. Tiang garis niki kan ininya. Itu tinggi manusia, tinggi cewek niki adalah tinggi cewek niki adalah 152. Yang ulang ya. Nah, berapa sih tingginya? Niki 152 ya. Coba aja sikut. Wenten istri, anak atau apa yang sudah dewasa ya, atau ibu. 152. Enak sekali. Nah, seperti itu logisnya. Jadi bebannya memang di Duaro ini. Di Duaro ini namanya, Duaro Padmo namanya. Ya. Bukan di sini tempat membantannya, di sini adalah tempat berpijak untuk membantan. Bataran namanya niki. Jadi ngapain kita membantan di Bataran sementara kita mempunyai rong untuk membantan? Seperti itu logikanya, nggih. Nah, kemudian ada tangganya. Kalau hitungan tangganya seperti apa? Waktu candi, nggih. Waktu candi itu lambang keagungan. Nah, seperti itu. Kali unarnya niki Bataran Wastana. Seperti itu Pak Ketut bisa yang sampaikan ya, semuanya sudah melalui proses penghitungan yang benar sesuai dengan Asto Kosalo Kosali. Sekarang akan yang tampilkan yang lain lagi apa ya? Nah ini tampak selatan Pak Ketut. Tampak selatan nggih. Nah seperti ini Pretyaksang ya, tampak selatan dengan ukuran 4 meter 40. Kemudian ini adalah tampak timur. Nah, tampak timur dengan ukuran 4 meter. Ya. Kemudian ini tampak utara. 4 meter 40 juga. Ini ya. 4 meter 40 tampak utara. Nah, sementara ini adalah anggaplah bangunannya Pak Ketut. Bangun rumah yang tidak paham, yang tidak melihat nih. Seandainya yang bisa melihat, tapi yang bisa memikirkan nih, membayangkan rumah Pak Ketut di sini dengan tembok itu atap gitu istilahnya bisa yang bayangkan seperti itu. Anggap aja sekarang ini adalah di lantai 2. Semoga bisa dipahami Ketut untuk kerajaan di atas. Nah kemudian untuk tugu karangnya, karena Bapak Ketut tidak memperlihatkan sketsa rumah secara keseluruhan, layout denah rumah secara keseluruhan, dia hanya bisa ngasih penjelasan seperti ini untuk tugu karangnya. Nah ini konsep tugu karang. Sebelumnya kalau yang bandingkan Padmo dengan Tugu Karang ini, artinya Padmonya yang sesuai dengan di foto kan di sini kan segini, tidak mungkin bisa berpijak di sini. Jadi, tidak sangat susah sekali berpijaknya, harus mendekat diragel. Jadi sangat susah. Kan seperti itu Padmonya, sehingga dimajukanlah tepasnya. Seperti ini jadi sangat susah. Berbeda dengan ini. Kenapa ini tepasnya pendek, ke depannya ini pendek? Karena jangkauan untuk membantan itu dari Unan, dari sini. Nah ya Aban, coba bayangkan sekarang. Kira-kira figuran ini, cewek ini, wanita ini kan bisa, tangannya kan bisa nyentuh rong apa namanya ini, Tugu Karang, sangat bisa. Nah seperti itu, menjangkau dengan konsep kaki itu berpijak di undan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi yang ideal ketinggian secara keseluruhan. Nah ini tugunya berapa sih tinggi tugu? Tinggi tugu dari 0 sampai ke puncak niki adalah 2,90 meter, hampir 3 meter. Ini posturnya. Jadi sama sesuai dengan yang Pak Ketut kirim seperti foto itu, sama konsepnya seperti ini, cuma lekuk-lekuknya aja yang berbeda dan ukurannya. Berapa sih ukurannya untuk Tugu Karang yang ideal menurut desain Titiang? Ini ukurannya Pak. Kalau yang keluarkan angkanya ini 85 ke depannya Pak. Ya, ini angka 85 cm. 0,85 ini artinya 0,85 M itu artinya 85 cm ya. Sekarang yang ukur Nabi Astarika di belakangnya ya. Jadi 75. Artinya Tugu Karang Patut ini 75 kali 85, selisih 10 cm panjang dan lebarnya seperti itu ya.
Nah, kemudian mengenai jarak, anggap saja ini akan di tembok. Nah, yang hitam ini rancangan tembok. Yang hijau ini adalah rumput. Kita anggap aja lantai. Lantainya tidak di semen ya. Anggap aja seperti rumput ini. Berapakah pondasi pelinggih dari tembok? Kan begitu sekarang. Kalau tiang garis sekarang ya, yang harus mengukur dulu sebelum menggaris. Membuat garis dulu ya. Nah, ini tiang buat garis dulu. Baru bisa ngukur ya. Berapa ukurnya? Ini bisa di angka 35 harusnya Pak. Nah, begini dia. Ini kan sudah ada apa yang taruh di sini. Titik 35. Di sini dia jatuh. Nah, kemudian ini yang pindahkan. Kemudian yang pindahkan titik 35. Cukup ada Pak sampel ya. Sekarang akan yang buatkan ulang mengenai panjang lebar denahnya nggih. Nah, ini denahnya. Tadi mungkin sedikit agak apa namanya itu sedikit salah ya. Nah, yang hapus mungkin. Yang lebih-lebih nih kita hapus ya. Oke, sudah terhapus ya. Nah. Sekarang tunggu yang close. Nah, ini dia. Ini sekarang dedahnya Pak. Ya, ini denahnya sekarang. Kalau misalnya yang lepas ini ya, seperti ini, sama aja nih, sama aja. Jadi berapa sih ukuran yang ideal? Nah, sekarang yang sampaikan berapa sih ukurannya dari tembok. Sekarang akan tiang ukur. Ya, sekarang akan tiang ukur dari tembok jero pelinggih Pak Tut itu ya. Ini buktinya nggih. 35 cm. Nampak nggak Pak Tut ya? Ini harga angka ini 0,35 M artinya 35 cm. Ya. Nah, kemudian ini berapa? Nah, sekarang dia ukur. Karena penghitungannya niki angka ini sudah sesuai dengan sistem komputerisasi namanya. Tidak akan bohong ya. Nah, seperti ini 35 cm atau Pak sampel. Sama konsepnya seperti tadi. Nah, secara keseluruhan seperti inilah potongannya. Proporsinya tugu karang Pak Ketut dengan desain dia. Jadi yang simpulkan, berapa yang ideal tingginya ini? Yang ideal itu sesuai dengan yang gambar agar dapat undang satu adalah 40 cm. Oke, akan dia ukur. Niki 40 cm, Pak Tut. Nah, kelihatan enggak 40 cm? Kelihatan ya. Undangnya berapa? 40 cm dibagi 2. Itu kena 20 cm, benar ya. Nah, seperti ini. Inilah tampak depannya, ya. Seperti ini Pak Tut, tampilan tubuhnya. Nah, ini tampak depan, ini tampak samping ya. Seandainya tubuhnya majang kelon ya, majang kelon, ini tampak selatan terusnya. Oke, ini adalah tampak barat. Nah, ini tampak barat Pak Tut. Ya, ini tampak utara. Belakang artinya nggih. Nah, kemudian tampak timur sama seperti tampak barat. Seperti ini. Seperti itu bisa yang jelaskan Pak Tut. Nah, untuk rencana Pak Tut jadi ngewangun rajang di lantai 2. Semoga saja berkenan, bermanfaat apa yang kita jelaskan di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan Pak Tut. Bisa langsung di WA, telepon Titiang. Mana yang kurang jelas. Nah, nanti kalau misalnya Titiang mengerjakan proyek ini, Pak Tut duduk manis ya. Nah, cukup duduk manis, Titiang yang akan mengaplikasikan mengenai angka-angka ini ya. Nah, jadi yang buatkan sesuai dengan ukuran ini. Jadi
untuk pemasangannya bla bla bla. Nike titiang yang mempunyai tugas, mempunyai bidang, tidak akan berbeda dengan apa yang titiang jelaskan. Sepanjang data yang Bapak Ketut berikan itu valid, 4 meter dikali 4 meter 40 letaknya seperti itu. Sepanjang itu valid, hasilnya pasti valid. Seperti itu Pak Ketut bisa tiang sampaikan, semoga bermanfaat nggih. Jadi silakan kalau ada yang kurang paham, masih belum paham, silakan telepon tiang. Baik Pak Ketut, seperti itu dulu. Saya Sinab Antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.